Selamat pagi buat siswa-siswi kelas 11 MIA. Pagi ini kita akan memulai mengulang materi yang selama satu semester ini kita sudah pelajari. Kita akan mengawali kembali dari pelajaran awal semester kita, yaitu materi bab 1 dengan judul dinamika rotasi dan keseimbangan benda tegar. Sebelum kita membahas beberapa soal, ini ada 7 kali pertemuan selama ini, maka ini kita akan gabungkan pada pagi hari ini. Kita akan bahas beberapa soal yang dirasa perlu untuk kamu persiapkan. Materi yang akan kita bahas di dalam bab 1 ini ada beberapa topik yang kami pilih, yaitu topik dinamika rotasi dan keseimbangan benda tegar. Yang pertama tentang pembahasan soal momen gaya. Yang kedua tentang percepatan sudut. Tentu hubungannya dengan momen gaya dan momen inersia. Yang ketiga, kita akan membahas soal tentang energi kinetik rotasi, bahkan energi kinetik total sebuah benda yang bergerak translasi, bergerak lurus, serta bergerak rotasi. Demikian halnya dengan hukum kekekalan momentum dan keseimbangan benda tegar. Beberapa topik kita sudah pelajari ini. Dan yang terakhir, kita akan membahas tentang titik berat atau koordinat titik berat sebuah benda. Yang pertama, kita akan membahas soal tentang momen gaya. Sebuah tongkat yang panjangnya 40 cm mendapat 3 gaya yang sama besarnya, yaitu 10 Newton, seperti pada gambar. Hitung total momen gaya pada batang apabila batang diputar pada poros di C, maksudnya di titik C. Untuk menjawab pertanyaan ini, maka yang pertama kita harus melukiskan. Apabila poros di titik C, maka gaya apa saja yang bekerja pada benda. Yang pertama, kita mau melihat di titik A. Di titik A ada gaya F1, maka komponen gayanya akibat membentuk sudut 30 derajat, yaitu komponen gaya F1X dan F1Y. Ya, tentunya kita akan hubungkan sehingga terbentuklah satu resultan daripada gaya F1. Jadi yang pertama kita mau lihat bahwa gaya yang bekerja memutar batang itu nanti adalah gaya F1Y, gaya yang tegak lurus batang. Yang kedua di titik B, langsung gayanya tegak lurus batang, yaitu F2. Dan yang ketiga F3 di titik D. Ada gaya sebesar juga 10 Newton, juga tegak lurus terhadap batang. Sekarang kita akan lanjutkan. Poros putar adalah di titik C. Ya, poros putar di titik C, ini yang berkedip. Kemudian ada 3 gaya tadi yang bekerja, yaitu F1Y, F2, dan F3. Bagaimana menentukan momen gaya ketika gaya ini bekerja untuk memutar batang tersebut dengan poros di C? Apa yang kita amati di sana, apabila porosnya di C, maka gaya F1Y itu menarik batang ke atas, sehingga jika porosnya di C, batang akan berputar searah jarum jam. Dan kesepakatan apabila berputar searah jarum jam, kita berikan momen gayanya dengan tanda negatif. Yang kedua, di titik B,
Dengan poros di titik C, maka jika gaya F2 bekerja menarik ke bawah, maka batang akan berputar berlawanan arah jarum jam. Dan momen gayanya diberikan tanda positif. Dan yang terakhir F3. F3 juga demikian terhadap poros C. F3 menarik batang ke atas sehingga batang akan berputar berlawanan arah jarum jam dan momen gayanya kita berikan tanda positif. Jadi inilah 3 gaya yang menyebabkan batang dengan poros di titik C akan berotasi. Resultannya ini berapa dan kemana arahnya kita coba hitung. Ya, jarak F1Y terhadap poros C. Tentu kalau kita lihat datanya 30 cm atau 0,3 meter. Kemudian F2 terhadap C 0,1 meter dan F3 terhadap C. Jadi semuanya terhadap poros putar. Jadi ini lengan momennya, ya, jarak gaya terhadap poros. F1Y sebagai gaya yang membentuk sudut 30 derajat, maka kita pergunakan persamaan F1 sin 30 dan hasilnya 5 Newton. Sedangkan F1X dengan F1 cos 30 hasilnya 5 akar 3 Newton, itu tidak memutar batang tetapi menekan batang pada porosnya sesuai dengan arah F1X-nya. Sekarang momen gaya di titik C. Ya, momen gaya di titik C itu adalah resultan ketiga gaya yang bekerja pada batang. Momen gaya yang ditimbulkan oleh titik A, yaitu F1Y dengan jarak 0,3 meter. Kemudian momen gaya yang ditimbulkan oleh F2 dengan jarak 0,1 meter. Dan momen gaya yang ditimbulkan oleh F3 dengan jarak juga 0,1 meter. Nah, ketika hal ini dijumlahkan, minus tau A, yaitu minus F1Y kali L. Jadi gaya kali lengan momennya. Tau B, momen gaya di B. Berarti F2 kali lengan momennya. Demikian juga dengan momen gaya di D, yaitu F3 kali lengan momennya, jarak gaya F3 dari poros C. Apabila kita memasukkan angka-angka yang sudah tertera, maka yang kita dapatkan bahwa resultan momen gaya itu adalah 0,5 Newton. Artinya, ketika gaya ini bekerja, maka batang akan mengalami hasil akhir rotasinya yaitu 0,5 tanda positif. Berarti batang ini dengan poros di C akan berputar berlawanan arah jarum jam dengan momen gaya sebesar 0,5 Newton. Jadi demikian untuk menerapkan persamaan atau prinsip daripada momen gaya. Yang kedua, tentang percepatan sudut. Perhatikan gambar. Cakram yaitu silinder pejal mula-mula dalam keadaan diam, lalu didorong oleh gaya konstan F yang membentuk sudut 37 derajat. Terhadap arah vertikal. Cakram menempuh satu putaran penuh dalam waktu 2 detik. Apabila massa cakram 4 kg dan jari-jarinya 20 cm, maka itulah besar gaya yang dibutuhkan. Jadi kalau kita perhatikan ini cakram, ini pernah diberikan soal, ya, tugas. Dengan soal yang sama, angka yang sama, ya, kita lihat penjelasannya. Gaya F sebesar dengan sudut 37 derajat itu mendorong pinggiran sebuah cakram. Tentu cakram akan berotasi. Katanya berputar sebanyak satu putaran penuh dalam waktu 2 detik. Berarti ada perubahan dari keadaan diam
diberikan gaya, maka dia akan memiliki kecepatan sudut selama 2 detik. Dengan ada kecepatan sudut, ya, maka kita bisa menentukan berapa percepatan sudutnya. Baik, kita perhatikan gaya yang bekerja memutar cakram ini bukanlah gaya F, tetapi komponen gayanya. Lihat, ya, komponen gayanya. Jadi, resultan komponen daripada gaya F ini terdiri atas Fy dan Fx, di mana Fy itu tegak lurus terhadap permukaan atau pinggir daripada cakram. Itulah yang memutar cakram, gaya yang tegak lurus, itulah yang menghasilkan momen gaya. Sedangkan komponen gaya Fx tidak menimbulkan momen gaya, tetapi memberi gaya ke poros putarnya. Nah, sekarang kita sudah ketahui ada gaya Fy, ya, dengan sudut sebesar 37 derajat. Itu akan memutar daripada cakram. Maka matematisnya kita peroleh, ya, percepatan cakram itu satu putaran sama dengan tetanya 2 V radian dan berlangsung selama 2 detik. Maka dengan mempergunakan persamaan, ya, ini persamaan GMBB, gerak melingkar berubah beraturan, maka kita peroleh, ya, persamaannya ini adalah ini sudut putaran, banyaknya putaran. Omega 0 adalah kecepatan sudut mula-mula, dikatakan dalam keadaan diam berarti 0, 0 kali T, 2 detik pasti 0, kemudian ditambah setengah alfa kali T kuadrat. Nah, ini yang memiliki nilai. Tadi putarannya 1 putaran, berarti 2 V radian, kemudian sama dengan setengah kali alfa kali T kuadrat. Dengan nilai T sama dengan 2, ya, setengah kali alfa kali 2 kuadrat, maka kita akan peroleh percepatan sudutnya sebesar V radian per detik kuadrat. Selanjutnya komponen gaya. Ya, percepatan kita sudah dapat, sekarang komponen gayanya. Fy itu adalah F cos 37. Ya, mengapa 37? Karena ini 37 derajat berseberangan dengan sudut ini, sama besarnya 37 derajat dan berada di samping daripada komponen Fy. Maka kita pergunakan cos 37. Nilainya 0,8 F dan Fx sin 37 nilainya 0,6 F. Momen inersia cakram. Tadi diberikan data massa cakram 4 kg dan jari-jarinya 20 cm, berarti kita ubah menjadi 0,2 meter. Maka diperolehlah momen inersianya 8 kali 10 pangkat minus 2 kg meter kuadrat. Maka diperoleh percepatan sudut cakram, ya, itu adalah besar momen gaya perbandingan momen gayanya dengan momen inersianya. Momen gaya tadi adalah gaya yang tegak lurus, ini Fy, kali jaraknya terhadap poros putar, yaitu jari-jari R, maka Fy kali R. Sedangkan momen inersia daripada silinder pecal itu adalah setengah mr kuadrat. Ini sudah merupakan tetapan rumusannya. Maka dengan memasukkan angkanya, percepatan sudut tadi adalah V, ya, Fy-nya tadi 0,8 F, jari-jarinya 0,2 meter, kemudian momen inersianya kita sudah hitung tadi 8 kali 10 pangkat min 2, maka diperolehlah nilai F-nya. Ya, diperoleh nilai F-nya sebesar setengah V Newton. Jadi pada umumnya kemarin itu ketika mempelajari ini jawabannya itu banyak yang benar. Tetapi sekarang inilah penjelasan uraian, ya, mengapa nilainya setengah V Newton. Selanjutnya kita akan membahas tentang energi kinetik rotasi. Sebuah bola pecal yang memiliki momen inersia
I 2/5 mr² menggelinding dalam suatu bidang datar dengan kelajuan pusat massa atau kelajuan linearnya 5 meter per detik. Jika massa bola berjalan 2 kg, hitunglah energi kinetik translasi atau energi kinetik linear, hitunglah energi kinetik rotasi, dan energi kinetik totalnya. Jadi sebuah benda yang menggelinding itu adalah sebuah benda yang berputar terhadap porosnya, berotasi, dan sekaligus bergerak lurus. Jadi seperti roda sepeda, roda kendaraan berputar rodanya dan kendaraannya berpindah. Itu yang disebut dengan energi translasi dan energi rotasi. Untuk energi kinetik translasi ini sudah terbiasa kita membahasnya, yaitu setengah mv², tinggal memasukkan angka, nilainya 25 Joule. Energi kinetik rotasinya, ya, jika energi kinetiknya tadi setengah M kali V kuadrat, gerak lurus, maka untuk gerak rotasi, analogi daripada massa M itu sama dengan momen inersianya. Jika pada gerak lurus, analogi daripada kelajuan linear itu adalah kelajuan angulernya, kecepatan sudutnya. Ya, berarti energi kinetik rotasinya adalah setengah I kali omega kuadrat. Sekarang nilai dari I atau momen inersia itu adalah 2/5 mr², dan konversi daripada nilai omega atau kecepatan sudut itu adalah V per R. Ya, dan apabila dikuadratkan, maka ini juga harus dikuadratkan. Maka nilai energi kinetik rotasinya adalah 10 Joule. Bagian C, energi kinetik total, berarti energi translasi dan energi rotasinya, maka nilainya sebesar 35 Joule. Inilah contoh soal tentang energi kinetik rotasi. Selanjutnya tentang momentum sudut dan hukum kekekalan momentum sudut. Yang kita ketahui bahwa momentum sudut itu, L, simbolnya L, itu adalah besar momen inersia dikali kecepatan sudutnya. Sedangkan hukum kekekalan momentum sudut itu adalah momentum sudut awal harus sama dengan momentum sudut akhir. Contoh soalnya, di atas sebuah meja makan terdapat botol minum massanya M, pada jarak 20 cm dari poros putar meja. Meja diputar dengan kecepatan sudut omega, radian per detik. Kemudian di atas meja ditambahkan botol minum lain yang massanya 2M, pada jarak 40 cm dari poros putar. Tentukan kecepatan putaran meja. Artinya setelah beban ditambah, ya, jika tadi bebannya hanya M, kecepatan sudutnya omega, sekarang jika ditambah bebannya menjadi M dan 2M dengan jarak yang berbeda terhadap poros, maka kecepatan sudutnya menjadi omega 2. Nah, bagaimana menentukan nilai omeganya ini atau kecepatan sudutnya? Maka kita harus mempergunakan hukum kekekalan momentum sudut. Momentum sudut ketika hanya satu beban, yaitu M, sama dengan momentum sudut ketika dua beban terakhir, yaitu M dan 2M. Ya, jawabannya dengan menerapkan hukum kekekalan momentum sudut, maka ya, mr² itu adalah momen inersia mula-mula dikali kecepatan sudut, sama dengan momentum sudut akhir. Apa itu momentum sudut akhir? Yaitu beban M, momen inersia beban M dikali kecepatan sudutnya, ditambah momen inersia beban yang 2M. Nah, massanya 2M, ya, momen inersianya tetap sama dikali kecepatan sudutnya.
Jadi, yang awal hanya ada satu beban, yang akhir ada dua beban, yaitu M dan 2M. Dengan memasukkan angkanya, ya, diturunkan datanya, maka kita dapati hasilnya. Ya, kecepatan sudut menjadi 1/9 kali dari kecepatan sudut awal. Jadi apabila misalnya kecepatan sudut awalnya omega ini adalah nilainya 9, maka berarti kecepatan sudut sesudah ditambahkan beban menjadi kecepatannya menjadi tinggal 1 radian per detik. Artinya menjadi semakin lambat karena ada beban yang bertambah. Ya, topik selanjutnya yang akan kita bahas yaitu tentang keseimbangan benda tegar dengan persyaratan agar sebuah benda itu dalam keadaan seimbang, yaitu sigma gayanya sama dengan 0 dan momen gayanya sama dengan 0. Contoh, batang AB horizontal beratnya 60 Newton. Ini gambarnya. Kemudian menggunakan engsel di titik A, ini ada engsel di titik A. Pada ujung B diikat tali bersudut 30 derajat ke dinding. Kemudian jika pada B digantungkan beban 40 Newton, ini bebannya, maka hitunglah besar gaya tegangan tali BC. Untuk memahami cara kerja daripada keseimbangan ini, pertama kita harus lukiskan, kita harus tahu dulu gaya-gaya apa saja yang bekerja untuk memutar benda, sehingga benda tidak statis. Yang pertama adalah gaya berat batang. Ya, batang AB katanya beratnya 60 Newton. Kalau panjang AB ini L, maka titik berat batangnya berada di setengah L. Nah, di sanalah letak daripada berat batang. Dan ini arahnya selalu menuju pusat bumi. Artinya tegak lurus daripada batang AB itu sendiri. Dan ketika tegak lurus, maka kita boleh ingat kembali soal yang pertama tadi, berarti berat batang ini bisa menghasilkan momen gaya. Batang AB akan berputar searah jarum jam. Demikian halnya dengan beban. Beban berada di ujung batang, berarti beban jaraknya dari poros adalah L. Ya, menghasilkan momen gaya juga, arahnya dengan searah dengan arah putaran jarum jam. Tentu untuk membuat batang ini tidak berputar, maka harus diimbangi oleh tali, diikat dengan tali. Dan diinginkan berapa tegangan tali yang minimal agar bisa menahan berat batang dan berat beban. Selanjutnya, komponen daripada tegangan tali terdiri atas TY dan TX. TX ini adalah gaya yang arahnya menuju ke poros putar, engsel. Jadi mendorong engsel, tidak mempengaruhi putaran. Yang mempengaruhi putaran adalah TY. Arahnya ke atas, berlawanan dengan arah berat beban dan berat batang. Ya, maka sesuai dengan hukum keseimbangan, sigma gaya sama dengan 0. Artinya nanti nilai TY ini harus sama dengan nilai berat beban dan nilai berat batang itu sendiri. Ya, itu yang pertama. Nilai T-nya harus sama, sehingga batangnya dalam keadaan seimbang. Atau sehingga terpenuhilah momen gaya sama dengan 0. Batang tidak berotasi. Ya, ini adalah arah momen gaya yang ditimbulkan batang, arah momen gaya yang ditimbulkan beban, semuanya membuat batang berputar ke bawah atau searah jarum jam dan nilainya negatif. Sedangkan TY, arah putar gaya yang dihasilkan itu adalah berlawanan jarum jam sehingga nilainya positif.
berapakah nilai masing-masing? Selanjutnya kita lihat. TY adalah T sinus 30. Jadi ini TY dengan garis putus-putus ini yang berada di depan sudut kita sebut sinus. Ya, sedangkan TX berada di samping sudut maka kita sebut sebagai kosinus. Selanjutnya, momen gaya. Momen gaya di A harus sama dengan 0, artinya batang tidak berotasi. Syaratnya, jumlah momen gaya harus sama dengan 0. Momen gaya dari mana? Dari batang. Ya. Berat batang, arah putarannya negatif, kemudian jaraknya setengah L. Inilah momen gaya batang. Kedua, momen gaya beban. Minus W beban, dan jaraknya dari poros yaitu L. Kemudian yang positif adalah komponen tegangan tali Y, TY kali jaraknya dari poros juga L. Jadi ini persyaratannya. Sigma momen gaya di titik A, yaitu jumlah momen gaya yang ditimbulkan batang, beban, dan tegangan tali. Kita masukkan nilainya, maka diperoleh tegangan tali sebesar 140 Newton. Jika T-nya 140 Newton, maka kita boleh melihat ini T 140 Newton dan TY-nya berarti sebesar 70 Newton lagi. Ya, 70 Newton besar TY-nya. Inilah metode untuk mengetahui nilai daripada momen penerapan momen gaya pada keseimbangan statis benda. Contoh yang terakhir yaitu keseimbangan titik berat, maksud saya titik berat. Ya, sebelumnya juga soal yang sama, cuma bentuknya berbeda, yaitu bukan huruf tetapi gambar salib yang pernah kamu bahas, tetapi yang sekarang adalah sebuah persegi ya, yang bagian atasnya dipotong. Jadi ini kosong, yang warna putih ini kosong. Nanti di perhitungan yang warna putih ini supaya bisa dibedakan, kita akan pakai dengan warna kuning. Kita isi dengan warna kuning. Syarat keseimbangan itu adalah sigma X kali luas bidangnya dan dibagi dengan total luas daripada benda tersebut. Ya, demikian juga terhadap Y. Jadi koordinatnya itu X dan Y untuk menentukan titik berat. Artinya kita mau hitung, ini benda yang warna merah ini, di mana titik, di mana apabila kita memberikan satu jarum, maka bidang daripada kertas ini bisa seimbang, tidak jatuh. Nah, itu yang kita inginkan tentang titik berat. Dari gambar di samping, tentukan titik beratnya. Oke, ya kita udah jelaskan tadi. Nah, sekarang menjawabnya, maka kita anggap ini bidang yang warna merah ini seluruhnya persegi penuh, seperti warna hijau. Saya ganti warna hijau. Nah, ini. Jadi nilai dia penuh. Maka kita bisa menentukan untuk warna hijau ini persegi, di mana letak titik beratnya. Untuk mengetahui titik berat sebuah benda, maka kita lakukan cara seperti ini, ya, dengan membentuk garis diagonal, ya, kedua garis diagonal ini yang berpotongan. Maka titik perpotongan itulah yang disebut titik berat daripada bidang tersebut. Jadi artinya, jika ini tadi, ya, posisi koordinat soal memberikan bahwa salib sumbu berada di tengah titik nolnya. Jika ini lebarnya 6 dan tingginya 9, maka dapat kita ketahui koordinat titik berat ke sumbu X-nya udah pasti 0 di tengah, dan titik Y-nya setengah daripada tinggi daripada bidang itu sendiri. Ya, bidang pertama, X1 sama dengan 0. Udah pasti. Dan Y1-nya 4,5. Sedangkan luas bidang adalah
panjang kali lebar. Jadi ini tinggi lah ini. Tingginya 9, lebarnya 6, berarti 54. Nah, jadi ini kita harus mengetahui tahap pertamanya. Kedua, bidang yang selanjutnya. Ya, ini yang warna putih tadi kita jadikan warna kuning, berada di atas. Ya, tingginya dari 6 ke 9, berarti ini tingginya 3. Dan lebarnya tetap, yaitu 6. Nah, sekarang kita mau tahu bagaimana melukis titik beratnya. Ya, titik berat daripada segitiga ini dapat dilukiskan dengan cara ini, membuat garis beratnya. Ya, maka perpotongan ketiga garis tersebut ada satu titik, maka disitulah letak titik beratnya. Ya, selanjutnya, berapa nilainya daripada titik berat tersebut untuk posisi seperti gambar yang demikian ini, di mana puncaknya berada di bawah, maka secara matematis letak titik beratnya itu adalah 2/3 dari bawah. Dari sini, ini 2/3. Berarti sepertiga daripada kalau kita hitung dari titik yang alasnya, bidang alasnya. Nah, ini sepertiga. Nah, itu perbandingan daripada posisi titik berat untuk sebuah segitiga. Maka kita tentukan. Bidang kedua itu bidang yang kosong. Nah, ini sangat berarti. Mengapa? Ini bidang pertama ada bidangnya, berisi, ada bendanya. Sedangkan ini kosong bidang kedua. Berarti nanti kita kurangkan. Nah, karena di sini kita sudah anggap penuh, ya kita anggap penuh, maka segitiganya kita kurangkan karena itu kosong. Sumbu X-nya, X2, kita nggak hitung lagi karena udah pasti di titik 0. Dan Y2-nya, ini yang penting. Y2-nya itu, ya, pertama dari sini, dari titik 0, ini dari gambar aslinya, 0 sampai 6. Ini titik pertama. Berarti jarak titik berat daripada salib sumbu sudah pasti ini 6. Terus, dari 6 ke titik beratnya 2/3. Nah, ya, 2/3 tinggi segitiganya. Sedangkan tinggi segitiga ini adalah 3. Maka kita sebutlah ini 2/3 kali 3. Maka posisi daripada koordinat bidang 2, Y2-nya, sejauh 8. Jadi kalau kita lihat dari 0, ini 6, maka di sini dia 8. Nah, di sini titik berat bidang yang kosong. Sedangkan titik berat bidang yang penuh tadi di 4,5. Ya. Nah, jadi ada dua posisi titik berat yang berbeda. Nah, sekarang di manalah posisi keseluruhan daripada titik berat tersebut, maka kita pergunakan persamaan titik berat. Sumbu X-nya kita nggak perlu hitung karena sudah jelas di titik 0, maka untuk sumbu Y-nya, tadi saya katakan yang putih atau yang kuning itu adalah ruang kosong, maka kita beri tanda negatif. Nah, ini negatif. Demikian juga dengan luasnya. Maka dengan memberikan angka yang sudah ditetapkan di atas tadi, maka kita perolehlah bahwa Y-nya itu berada sejauh 3,8 dari titik 0. Jadi dari sini, dari 0 sampai ke 3,8. Nah, sekitar di sinilah titik 3,8. Artinya, jika kita memberikan jarum di titik itu, karton ini, bidang ini tidak akan jatuh, tapi dia hanya akan berada dalam keadaan seimbang. Ya, demikian cara menghitung posisi daripada sebuah benda dengan koordinat titik beratnya. Ya, seperti ini jika diberikan jarum, maka kartonnya tidak akan terjatuh, tapi hanya akan berputar atau ya oleng, bergoyang tanpa jatuh. Jadi inilah satu bab kita sudah pelajari ulang, ada 6 topik yang
menurut kami perlu kamu pelajari ulang, dan kami berharap ini bisa kamu juga pelajari lagi dan kembangkan, berlatih lagi ya untuk persiapan kita untuk ujian ke depannya. Demikianlah untuk topik kita pagi ini. Kepada siswa-siswi kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa pada topik selanjutnya. Salam sehat buat kamu semua. Salam.